Gadis itu berusaha menjilat tetesan air dari lempengan besi untuk mempertahankan hidupnya. Namun panjang lidahnya juga sangat terbatas. Gadis itu menggunakan botol kosong untuk mengambil air. Mencoba memakan ikan busuk. Roti kadaluarsa. Risiko hidup untuk bertahan hidup di sini. Dia juga harus makan agar mendapat susu untuk memberi makan bayinya. Ingat pengalaman terjebak ini. Sulit untuk menghilangkan obsesi psikologis. Lebih dari 30 imigran. Hanya dia yang beruntung bisa bertahan hidup. Beberapa hari lalu mereka terpaksa bersembunyi di sebuah kontainer. Ketika ditemukan, dia dengan cepat naik ke sebuah kotak. Namun yang lain tidak seberuntung itu. Tidak ada seorang pun yang tersisa. 29 orang di luar sana semuanya tewas. Anak terkecil pun tak luput. Meski beruntung bisa bertahan. Tapi kontainernya sudah dimuat ke kapal. Sayangnya, ada juga tsunami. Dia tidak mengetahuinya. Setelah bangun tidur, dia melihat air memenuhi seluruh kompartemen. Melihat melalui lubang kecil. Kontainer tersebut terapung di permukaan laut. Dia ingin menelepon suaminya, tetapi teleponnya rusak. Mencoba menggunakan telepon rekan kerja, tetapi tidak tahu kata sandinya. Melihat air laut yang terus mengalir masuk. Dia ingin menemukan sesuatu yang bisa membantunya di dalam peti. Tapi dia mencari setengah hari. Kecuali tumpukan kotak plastik berisi pakaian. Bagaimana dengan headphone? Tidak bisa menggunakan apapun. Untungnya ada gulungan selotip sementara yang digunakan untuk menutup lubang. Namun saat itu dia mendengar teriakan minta tolong di luar. Berpikir itu adalah harapan, tapi langsung putus asa. Karena dia ingat, suaminya berada di kontainer nomor 107. Memastikan apakah suaminya masih hidup atau tidak. Dia memikirkan cara. Colokkan kartu SIM ke telepon lain. Terus menelpon dan tetap tidak ada yang mengangkat. Mungkin karena terlalu banyak stres. Sakit perut yang parah datang. Pasti dia sendiri tahu kalau bayinya akan sulit untuk dijaga. Di kepala dia sekarang, tempat ini terasa seperti ruang ujian. Jika melewatkan satu irama pun, hidup akan berakhir. Untuk sesaat, dia berniat bunuh diri untuk menghindari rasa sakit. Sedang bersiap untuk mengambil tindakan. Tuhan sepertinya suka bercanda. Anak di dalam menendang lagi. Pikirkan baik-baik. Dia akhirnya melepaskan gagasan itu. Mulai saat ini, anak itu adalah harapan hidupnya. Gunakan packing di dalam kotak plastik untuk menutup lubang. Terus-menerus menuangkan air keluar. Catat jumlah hari kemacetan dan ketinggian air peringatan dengan selotip. Kadang-kadang bahkan menelepon telepon penyelamat. Beruntung baginya, suaminya menelepon kembali dan mengatakan dia baik-baik saja. Satu-satunya kabar baik yang dia terima sejauh ini. Tetapi karena tidak dapat menemukan lokasi ponselnya. Apakah Tuhan benar-benar telah meninggalkan wanita malang ini? Memberinya harapan untuk hidup tetapi tidak memberinya kesempatan untuk hidup. Anak itu meminta untuk keluar lagi pada malam yang penuh badai. Saat itu suaminya menelepon lagi. Geser tangan. Telepon jatuh ke dalam air. Sekarang dia tidak terlalu memperhatikannya. Menanggalkan pakaian. Rapatkan kedua tangan. Jeritannya bercampur dengan suara hujan deras dan badai. Bayinya lahir dengan lancar. Dia menepuk punggung anaknya hingga menangis. Kini baru bisa bernapas sedikit lega. Udaranya tipis sehingga bayi terus menangis. Melihat lubang merah muda itu, dia mendapat ide ini. Ambil bor listrik dan bor lubang sebanyak mungkin di atas. Berharap untuk membuka kotak untuk bernafas. Ketika dia akan berhasil, bor kehabisan daya lagi. Dia ingin mengganti kartu SIM-nya ke ponsel lain. Tapi setelah ganti HP malah lag dan tidak bisa disentuh. Di saat putus asa, dia menjadi marah dan kesal. Namun, di dalam kotak plastik, tutupnya telah terlepas. Dia menemukan pisau. Jadi mulai lagi. Namun sepertinya takdir sedang menggoda gadis ini. Hanya sedikit lagi. Pisaunya juga patah.
Wanita itu benar-benar putus asa. Dia untuk sementara mengalami halusinasi. Ingin minum air laut untuk menghilangkan rasa sakit. Kegagalan demi kegagalan membuatnya lelah. Ada saatnya dia ingin menyerahkan segalanya. Namun hujan deras memulihkan semangatnya untuk bertarung. Gunakan wadah plastik untuk menampung air hujan untuk digunakan nanti. Gunakan kekuatan untuk menarik tali paling atas ke bawah. Akhirnya ada lubang kecil. Sudah lama sekali dia tidak melihat matahari. Saat dia naik ke atas wadah, tantangan yang lebih besar menantinya. Dari waktu itu, setiap hari dia mengajak anaknya berjemur. Mungkin sudah lupa ini laut atau semacamnya. Setelah berganti pakaian, langsung membuangnya ke laut. Bau pesing menarik perhatian ikan. Dia juga melihat peluang untuk mendapatkan makanan. Segera menjelma menjadi seorang nelayan. Namun lambat laun dia menemukannya. Ternyata menangkap ikan tidak semudah yang ia bayangkan. Kegagalannya membuatnya kelelahan. Bahkan sangat terkejut hingga memuntahkan semua makanan yang ada di mulut. Menatap ke langit dan berpikir. Dia melihat sebuah pesawat menunggu penumpang lewat. Dengan cepat berlari ke dalam wadah untuk melakukan sesuatu. Pecahkan pecahan kaca dan segera keluar. Karena terlalu terburu-buru. Tidak memperhatikan mata gergaji yang tajam. Menyeka kaki dan merobeknya lebih dari 20 cm. Masih berusaha menekan rasa sakit, menggunakan cermin untuk melihat ke dalam pesawat. Tidak bisa apa. Juga menyebabkan luka besar di kakinya. Agar lukanya tidak terinfeksi, dia melepas komponen elektronik di papan sirkuit. Gunakan untuk membuat kait rajutan sederhana. Tuangkan vodka 2 tahun pada kaki yang didesinfeksi. Semuanya sudah siap. Dia mengertakkan gigi dan menjahit sendiri lukanya. Seluruh prosesnya sungguh menyakitkan. Untungnya, dia cukup tangguh untuk mengatasinya. Awalnya seorang gadis yang lemah. Kesulitan menjadi begitu kuat. Lihatlah bayi kecil. Lalu melihat tumpukan headphone di sebelahnya. Dia punya ide baru. Ambil kabel headphone dan ikat menjadi jaring ikan. Perlahan jatuh ke laut. Buang popoknya lagi. Mengambil posisi ambil jaring. Diam-diam menunggu ikan datang. Benda-benda di popok menyebar ke laut. Seekor ikan besar berenang di dalamnya. Persis seperti itu dia menangkap ikan pertamanya. Masukkan ke dalam kotak plastik. Jadi mereka punya makanan. Dia juga memasukkan pesan teks meminta bantuan ke dalam kotak plastik. Lalu jatuhkan masing-masing ke laut. Berharap suatu hari mereka akan diselamatkan. Begitu saja, ibu dan anak melewati 12 hari yang sulit. Kenyataan selalu kejam. Semalam, dia menemukan bahwa ketinggian air berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Untuk mencegah air laut membasahi pakaian, dia membawa bayi ke dalam wadah. Mungkin kalau malam sinyalnya lebih kuat. Dia menerima panggilan telepon dari suaminya lagi. Berpikir sang suami telah menemukan cara untuk menyelamatkan ibu dan anak. Tidak menyangka ini akan menjadi panggilan telepon perpisahan. Aku tidak tahu di mana menemukanmu. Tapi aku harap kamu dan anakmu bisa hidup dengan baik. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya yang sangat menyakitkan, ponsel juga kehabisan baterai. Dukungan spiritual terbesar juga telah menyerah. Tapi hidup harus terus berlanjut. Karena dia harus hidup untuk anaknya juga. Waktu telah berlalu, sudah 26 hari. Dia harus pindah sepenuhnya ke atas. Tidak bisa diam saja di sini dan menunggu kematian. Berkali-kali melemparkan rakit buatannya ke laut. Itu akan tenggelam kapan saja. Meskipun 26 adalah angka keberuntungannya. Namun pada tanggal 26, terjebak di laut bukanlah suatu keberuntungan sama sekali. Hari ini dia melihat burung camar. Artinya mereka semakin dekat dengan perairan yang dihuni. Tidak menyangka malam itu, lubang terakhir di dalam wadah terisi penuh. Sekali lagi dia dan anaknya menghadapi bahaya. Membungkuk untuk memeriksa. Melihat makanan dengan beberapa sisa barang di dalamnya mengambang. Padahal dia tahu wadah itu hendak ditelan air laut.
Tapi dia tetap keras kepala ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya. Tapi begitu berenang melewatinya, mungkin kakinya tersangkut sabuk pengaman. Pada saat bahaya, dia menggunakan pisau untuk menyelamatkan dirinya. Di dalamnya ada semua air laut yang perlahan tenggelam. Tidak lama kemudian, dia berhasil memotong talinya. Tapi dia lupa. Ketika wadah itu tenggelam, rakit tempat anak dia berbaring pun ikut terbawa arus ke laut. Dia berteriak dengan panik. Terdengar sangat menyedihkan. Seorang gadis kecil melambai di lautan luas. Dia harus menemukan anaknya yang terapung di atas rakit. Benar-benar mencari jarum di dalam laut. Namun kini keajaiban terjadi. Seekor paus biru muncul entah dari mana di belakangnya. Tidak menyakiti dia, tapi dengan cepat berenang melewatinya. Mungkin paus itu merasakan keputusasaan sang ibu akan kehilangan anaknya. Ia berenang langsung menuju rakit dengan bayi di dalamnya. Mendengar anak menangis, gadis itu berenang ke sana. Dia memegang rakit itu erat-erat dan tidak pernah melepaskannya. Begitu saja, ibu dan anak terkatung-katung sepanjang malam di laut. Di bawah bujukan ibu, bayi pun dengan patuh tidur dengan nyenyak. Dia terus berbicara dengan anaknya, karena dia khawatir tidak punya banyak waktu lagi. Tidak tahu kapan akan jatuh ke laut dalam. Namun di dalam hatinya dia masih ingin hidup. Dia melihat semakin banyak burung camar di langit. Jadi menggunakan kekuatan terakhir untuk melepaskan ikan itu ke laut. Bau ikan dengan cepat menarik perhatian mereka. Sebagai orang ibu, dia sudah mencoba semua. Namun usaha mereka tidak sia-sia. Mungkin juga cinta suci keibuan menggerakkan langit biru. Jeritan riuh beberapa burung camar menarik perhatian nelayan di dekatnya. Mereka menemukan rakit itu. Mempercepat menuju rakit. Saat para nelayan mengambilnya, mereka terkejut. Bahkan tidak bisa mempercayai mata sendiri. Adalah bayi yang baru lahir. Dan itu hidup. Tapi tidak ada seorang pun di sekitar. Pada saat itu, mereka menemukan ada juga tali di rakit tersebut. Karena terlalu penasaran, mereka mencoba menarik tali itu ke atas. Lalu, terakhir, di sisi lain adalah sang ibu. Dua orang dengan cepat menariknya. Tapi bibir ibunya yang ungu. Ada juga pembuluh darah di wajahnya. Nelayan melakukan pertolongan pertama darurat padanya. Mencoba berkali-kali tetapi tidak ada. Dia mungkin tidak akan selamat. Mereka ingin menyerah. Mendengar tangisan bayi malang itu kepada ibunya. Ibu dan anak perempuannya sangat menyedihkan. Bagaimana bisa seorang anak yang baru lahir kehilangan ibunya? Sekali lagi, gadis itu akhirnya terbangun. Bayi itu masih memiliki seorang ibu. Akhirnya, dengan usaha sendiri yang tak kenal lelah, ibu dan anak terselamatkan. Wanita bahkan di lingkungan yang keras, masih berusaha bertahan dan melindungi anak. Sekalipun harus menggunakan segala cara, termasuk mengorbankan diri sendiri. Ini bukan hanya tekanan untuk bertahan hidup, tetapi juga merupakan beban psikologis yang sangat besar. Dengan iman dan cinta yang kuat, memberinya keberanian untuk menghadapi semuanya. Ketahanan ini benar-benar membuat orang lain kagum. Faktanya, tidak ada yang sekuat seorang ibu. Ketika mereka berusaha melindungi anak-anak mereka. Bagi ibu dan anak, semuanya adalah harapan dan motivasi. Setiap orang tua pasti mempunyai cara berbeda dalam menyayangi anaknya. Tergantung pada setiap situasi kehidupan dan tekanan yang harus mereka tanggung. Jadi mari kita lebih mencintai ibu kita.